Saya hanya ingin menggugah kesadaran kita bersama, terutama kami di Komisi 2 DPR RI. Kami ada 44 orang di sini, yang tentu tadi Mas Bimo katakan peristiwa aksi demonstrasi yang sangat besar belakangan hari itu membuat kami bukan hanya melakukan introspeksi diri tapi juga terperanjak. Dan karena itu kami di pimpinan dan anggota punya banyak komitmen untuk kita dari awal bekerja dengan sungguh-sungguh. Di periode ini kami membangun akuntabilitas dan transparansi yang sangat terbuka terkait dengan seluruh rapat-rapat kerja. Dengan tidak bermaksud membanding-bandingkan dengan yang lain, kita kalau sekali rapat di Komisi 2 ini paling cepat 4 jam. Kami pernah memimpin rapat di komisi ini 10 jam lamanya. Tapi memang bukan jamnya saja yang dibutuhkan dan bukan hanya transparansinya yang dibutuhkan. Momentum ini mari kita berbenah untuk kita memastikan setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja negara yang kami bahas, kami persetujui di ruangan ini bisa betul-betul digunakan oleh seluruh mitra kerja kami di Komisi 2 DPR RI untuk rakyat. Kami mendapat kritik, kami memohon maaf, mohon ampun kalau ada kesalahan baik perkataan, perbuatan maupun tingkah kami yang mungkin dianggap berjarak dan memunggungi rakyat. Tapi kami juga menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga, terutama yang menjadi mitra kerja kami, untuk juga ikut berbenah. Rakyat kita bukan benda mati. Rakyat kita ini rakyat yang punya hati nurani, yang melihat, memantau, memastikan seluruh kinerja kita, cabang-cabang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, yudikatif bekerja dengan baik. Kami bersyukur, kami yang pertama diingatkan rakyat. Biasanya yang diingatkan pertama itu disayang dan paling dicintai. Dan mudah-mudahan kami cepat mengambil iktibar kalau bahasa pesantren itu, pelajaran untuk kita memperbaiki diri bersama. Eksekutif kami minta juga melakukan perbaikan di sana sini. Tadi beberapa pointers anggaran yang bisa memantik inefisiensi, dan itu nanti akan membuat pertanyaan publik yang terlalu jauh. Mohon kita sebelum kita sahkan, kita sesuaikan. Khusus kepada Kementerian Dalam Negeri, saya sangat banyak berharap melalui kementerian inilah cabang-cabang kekuasaan negara, terutama di eksekutif, terutama di daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan unit kekuasaan terendah, juga bisa melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran pada satu pihak, sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri beberapa hari ini saya ikuti. Namun di pihak yang lain juga kita minta efisiensi anggaran APBD itu dihajatkan untuk program-program yang betul-betul terukur untuk rakyat. Tadi Pak Komar, Pak Taufan Power, dan yang lain-lain menyampaikan kepada kita semua, kita membutuhkan stimulan program di kabupaten, kota, dan provinsi yang berbasis dari APBD. Kalau yang seremonial rapat, acara-acara besar, perjalanan dinas gubernur, bupati, wali kota kita hapus, seluruh rakor kita ganti dengan Zoom, maka uang itu bisa kita hajatkan misalnya untuk melakukan perbaikan infrastruktur dasar di daerah yang melibatkan rakyat. Jalan usaha tani, melakukan padat karya, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk program-program bantuan sosial yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Saya meyakini kapasitas Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan harmonisasi, termasuk bisa memastikan seluruh hal tersebut berjalan dengan baik. Kami di Komisi 2 DPR RI nanti akan juga ikut merumuskan, melakukan pengawasan. Jika dianggap perlu, kami akan mengundang seluruh gubernur melalui Zoom kalau perlu, untuk kita memastikan bagaimana
reposisi anggaran yang dilakukan tahun 2025 ini sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri betul-betul dihajatkan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kita juga mengakui bahwa kemandirian fiskal daerah sebagian besar sangat rendah. Lebih dari 70% provinsi kabupaten kota kita tergantung pada APBN. Karena itu, transfer keuangan pusat ke daerah yang direncanakan porsinya dikurangi tahun 2026, mari kita diskusikan bersama. Dengan tanpa harus kita mengorbankan beberapa program prioritas Presiden yang sudah dihajatkan untuk rakyat. Kita cari jalan tengah seperti apa. Misalnya makan bergizi gratis. Bagaimana caranya MBG tetap jalan, tapi bentuknya adalah misalnya dari transfer keuangan dari pusat ke daerah. Bagaimana misalnya sekolah Garuda dan seterusnya bisa tetap berjalan, tapi dananya ditransfer ke daerah. Sehingga daerah bukan sekedar sebagai penerima manfaat, tempat di mana lokasi program strategis berjalan, tapi juga terlibat dalam proses program tersebut. Kami meyakini Kemendagri bisa menjadi jalan tengah terhadap persoalan ini. Yang terakhir, kita berharap seluruh kementerian yang hadir dan lembaga yang hadir pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini bisa betul-betul memastikan layanan publiknya berjalan dengan baik. Yang paling sering disorot soal layanan publik ini pasti Kementerian ATR BPN. Kami mengapresiasi kinerja luar biasa dari Kementerian ATR BPN. Tapi pada pihak lain kita juga tidak menutup mata keluhan publik di sana sini, Pak. Karena itu mudah-mudahan momentum ini bisa menjadikan perbaikan bagi kita bersama. Pelayanan itu bukan hanya butuh ramah, tapi butuh kepastian. Ketika tidak ada kepastian terhadap pelayanan, publik pasti akan mengeluh. Kepastian itu terkait dengan waktu, terkait dengan biaya, termasuk kalau memang ditolak harus ada kepastian berapa hari ada penjelasan kenapa dia harus ditolak. Ini berlaku mulai dari level grassroots yang minta balik nama, pemecahan tanah, ngurus dia setelah dapat ahli waris, sampai dengan pada level the have. Mereka-mereka yang kita minta sejak awal itu melakukan legalisasi terhadap lahan mereka yang puluhan, ratusan ribu hektar itu. Apakah itu HGU, apakah itu HGB. Penegakan hukum harus kita lakukan. Mereka-mereka yang tidak taat lakukan penegakan hukum. Kami mengapresiasi Satgas Sawit misalnya yang dilaporkan oleh Presiden di hadapan paripurna DPR dan DPD pada tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu. Dari potensi 5 juta hektar kebun sawit yang ada di Indonesia yang tidak memiliki HGU alias ilegal, itu sudah 3,1 juta hektar disita oleh negara melalui Satgas Sawit. Pertanyaannya, Kementerian ATR BPN punya peran apa terhadap persoalan ini? Sita dalam perspektif hukum itu pendekatan represif. Kementerian ATR BPN mestinya bisa melakukan pendekatan preventif. Pada satu pihak mereka bisa melegalkan, pada pihak yang lain investasi terjamin. Mungkin bukan hari ini momentumnya, tapi hari ini adalah momentum kita semua merefleksikan banyak hal selain yang tadi disebutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.